suku bunga rendah yang berlanjut begitu ya. Kita ketahui juga bahwa Bank Indonesia baru saja menetapkan untuk tetap mempertahankan suku bunga di level yang ada saat ini. Tapi sebelum itu mungkin kita sedikit flashback Pak, di sepanjang tahun 2025 seperti apa Anda melihat kondisi industri perbankan secara keseluruhan khususnya dalam aspek pertumbuhan kredit di sepanjang tahun 2025 ini? Ya, terima kasih Mbak Iva. Pertumbuhan kredit sebenarnya masih tumbuh ya kalau kita perhatikan dan kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Tapi memang ya tahun ini lebih challenging kalau kita melihat dibandingin tahun 2024. Ya terutama di semester pertama ya di mana kita lihat memang likuiditas pada saat itu cukup challenging dan cukup memberikan tantangan ya untuk pertumbuhan kredit. Nah, tapi kalau kita lihat ya di semester kedua ya dengan likuiditas yang lebih baik, pertumbuhan kredit pun tentunya menjadi lebih baik juga. Memang kalau kita lihat ada perlambatan ya dibandingkan tahun sebelumnya. Memang kalau kita perhatikan ya ini juga disebabkan karena demand dari pertumbuhan kredit itu sendiri yang lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Nah, mungkin kalau kita lihat lebih jauh lagi ada beberapa hal sebenarnya Mbak Iva yang menyebabkan banyak sekali kenapa banyak pengusaha, pelaku usaha itu wait and see. Ya, salah satunya tentunya dengan geopolitik yang terjadi di dunia saat ini banyak sekali perang-perang ya yang belum terselesaikan. Ukraine dengan Rusia, bahkan sekarang sudah mendekatin Asia, terjadi perang antara Thailand dengan Kambodia ya. Artinya udah depan mata. Ditambah yang kedua juga kita lihat juga perlambatan ekonomi di negara-negara di mana kita sering melakukan ekspor seperti China, ya, Jepang, ya itu juga tentunya mempengaruhi ya situasi global kita. Dan yang ketiga juga tentunya kita lihat juga ya ekspor kita ya banyak di batu bara, di sawit ya harganya tentunya juga tidak terlalu tinggi seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan ini semua banyak mempengaruhi ya dan juga adanya perubahan-perubahan kebijakan yang membuat banyak sekali mungkin pelaku usaha yang wait and see dulu untuk melakukan ekspansi ataupun investasi bisnisnya. Nah, tapi kalau kita lihat ke depan, ya kita lihat akhir-akhir di akhir tahun 2025 ini, tentunya kita lihat semuanya membaik sih, Mbak Iva. Ya, ada beberapa pertumbuhan yang lebih signifikan dan kita yakin itu juga menjadi dasar buat ke depan. Contohnya, ya. Kalau kita lihat beberapa indeks ya kayak consumer confidence index itu kita lihat juga di bulan November mulai naik ya sudah mencapai bahkan di level optimal ya dan ini tentunya memberikan confidence ya buat daya beli masyarakat ke depan bisa lebih baik. Kedua juga kalau dilihat retail sales index itu pun juga membaik ya dan ini juga menunjukkan indikasi bahwa ke depan tentunya pertumbuhan kreditnya akan bisa menjadi lebih baik juga daya beli masyarakat semuanya akan bertumbuh ya. Dan kalau semuanya bertumbuh otomatis kan kredit akan lebih baik juga ke depan. Baik. Yang cukup menarik adalah tadi kan Anda menyampaikan begitu bahwa di awal tahun ini cukup challenging, terasa begitu ya tantangan yang dihadapi tapi kemudian sudah mulai perlahan-lahan membaik begitu ya. Tapi ketika kita melihat mungkin kita breakdown secara sektoral Pak Stefano begitu ya. Sektor mana yang dari awal tahun begitu ya ini cukup challenging, cukup menantang dan masih berlangsung begitu atau mungkin ada perbaikan sedikit di akhir tahun dan sektor mana yang Anda lihat sebetulnya dari awal tahun ini cukup promising begitu ya. Bahkan hingga akhir tahun juga bisa terlihat begitu pertumbuhannya ataupun juga growth-nya ini lebih baik ketimbang sektor lainnya. Mungkin Mbak Iva kalau kita lihat di kami ya di Bank Swasta Nasional tentunya kita pertumbuhan kredit tentu harus didukung dengan pertumbuhan dari funding juga ya. Tapi karena likuiditas waktu di semester pertama cukup challenging, ya otomatis hampir di semua sektor itu cukup menantang juga. Walaupun ya di sektor-sektor tertentu kita masih tumbuh dengan sangat baik sekali. Ya. Nah kalau kita lihat sektor mana yang masih bertumbuh baik tentunya sektor-sektor seperti UMKM ya. Karena negara kita ya ini didominasi oleh UMKM. Kebetulan Maybank Indonesia sendiri juga banyak fokus ke UMKM menjadi salah satu sektor fokus kita. Ini tetap tumbuh cukup baik. Di middle corp ya, dia juga cukup baik tumbuh cukup baik juga. Mungkin tantangan terbesar di large corp di korporasi besar ya. Karena kenapa? Karena di situ lebih price sensitif ya, kebutuhannya juga besar. Nah itu cukup menantang sekali di sana. Kalau kita lihat di sektor-sektor seperti sektor retail ya seperti pertumbuhan KPR
juga masih tumbuh. Otomotif, walaupun kita lihat di otomotif penjualan mobil di tahun ini juga cukup challenging, motor, tapi di kami pun juga masih tumbuh sebenarnya cukup baik, Pak. Tapi overall yang memang cukup challenging. Pertumbuhannya dibandingin tahun-tahun sebelumnya. Baik, secara proporsi di Maybank sendiri seperti apa begitu untuk corporate banking begitu ya, penyaluran yang diberikan kepada large corporate, kemudian juga untuk UMKM, untuk retail sendiri seperti apa proporsinya? Kami cukup terdiversifikasi ya, di corporate banking kita kurang lebih sekitar 35% di total portfolio ya. Kemudian sisanya ada di UMKM antara kurang lebih sekitar 30 ya, itu UMKM dan middle corp, dan sisanya ada di retail. Nah, jadi cukup balance ya antara retail, UMKM dan juga large corp. Nah, itu cukup membantu membalancing. Yang satu mungkin lebih challenging, lebih rendah, tapi yang lain tumbuh sehingga secara overall masih bisa tumbuh. Ya. Oke, baik. Yang cukup paling challenging di sepanjang tahun 2025 ini seperti apa, Pak? Tadi secara pembagian proporsi ini. Karena kalau kita lihat tadi data terbaru dari Bank Indonesia juga menyampaikan begitu ya, untuk UMKM ini pertumbuhannya juga lebih lambat begitu ya. Belum pulih sepenuhnya dari masa pandemi begitu. Tapi di satu sisi juga kita ketahui dari retail juga mungkin ada tantangan tersendiri ya, dari daya beli masyarakat dan lain sebagainya begitu. Nah, seperti apa sebetulnya Anda melihat untuk tiap-tiap hal ini juga ada tantangan tersendiri? Ya, mungkin kita start dengan korporasi besar ya, Mbak ya. Kita tahu persis bahwa sekarang yang tadi sudah saya mention ada geopolitics ya, pelambatan global ekonomi juga dan sebagainya ya, perubahan-perubahan kebijakan. Nah, ini membuat banyak sekali korporasi besar melakukan wait and see, satu itu. Kedua, mereka juga lebih hati-hati untuk melakukan ekspansi ya. Mereka harus memilih. Dan hari ini karena likuiditas di market juga cukup baik, ya artinya mereka juga bisa memilih pricing yang masuk dengan appetite-nya mereka. Nah, sehingga membuat ini lebih mereka bisa banyak memilih ya untuk melakukan ekspansi. Nah, yang kedua kalau kita lihat di sektor UMKM ya, mereka juga lebih hati-hati untuk melakukan ekspansi ya, karena tadi kita melihat juga bahwa daya beli masyarakat ya mungkin di semester pertama sampai dengan pertengahan tahun itu juga akan melambat dan sebagainya, sehingga kebutuhan modal kerja pun juga akan berkurang. Ya, tapi tetap di satu tertentu yang berhubungan dengan ya fast moving consumer goods, makanan dan minuman dan sebagainya, tetap tumbuh cukup baik sebenarnya. Nah, kalau di sektor retail mungkin challenge-nya beda ya. Untuk dari segi konsumtif, mungkin orang dengan situasi seperti ini lebih banyak menabung, ya, mengurangin konsumsinya, ya dan sebagainya, dan mengalokasikan sesuatu yang lebih dibutuhkan untuk saat ini, ya. Kalau sektor perumahan, ya KPR itu pun juga masih tumbuh sebenarnya, karena kebutuhan orang untuk membeli rumah atau ditempatin tetap masih ada, walaupun tidak setinggi seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi tantangannya sendiri berbeda sebenarnya. Tapi secara porsi kredit konsumtif dan juga produktif di Maybank sendiri seperti apa sejauh ini, Pak? Saat ini di Maybank ya porsi untuk kredit produktif lebih besar sebenarnya pada kredit konsumtif. Seperti tadi ya, large korporasi, middle corp, UMKM, semua untuk kebutuhan produktif. Kemudian yang konsumtifnya lebih seperti kartu kredit ya. Nah, itu memang lebih kecil dan termasuk tadi yang retail tadi KPR. Tapi kalau kita ngomong KPR pun ini juga kita pembiayaan untuk banyak sekali rumah-rumah baru yang untuk ditinggalin. Nah, jadi sebenarnya porsi konsumtif ini jauh lebih kecil dibandingin porsi produktif kami, Pak.